Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Jovan. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang sikap kerja. Nah, yang pertama adalah pengertian kerja. Setiap orang pasti membutuhkan yang namanya kehidupan dan pastinya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya dilakukan dengan cara bekerja. Apa yang dimaksud dengan kerja? Pasti kamu sendiri tidak begitu asing dengan kata kerja. Kerja adalah segala hal yang harus keluar dari seseorang untuk melakukan suatu profesinya. Dengan begini, setiap orang bisa mendapatkan suatu penghasilan. Di sini selain mengeluarkan kemampuan berprofesinya, orang yang melakukan kegiatan tersebut harus bisa mengeluarkan segala energi yang dia simpan untuk dapat menyelesaikan segala masalah yang ada dan dihadapkan langsung dengan dia. Menurut pernyataan kamus yang dirangkum menjadi lebih jelas, bahwasanya manusia tanpa adanya bekerja, kehidupan sendiri menjadi hambar dan tidak ada gairah. Hal seperti ini menjadikan sebuah inspirasi bagi kamu yang sedang mencari jati diri untuk dapat memiliki sebuah pekerjaan. Nah, saya mendapat dua sumber dari internet. Yang pertama itu menurut Dr. Franz von Magnus, pekerjaan adalah kegiatan yang direncanakan. Sedangkan menurut Hegel menambahkan bahwa inti pekerjaan adalah kesadaran manusia. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pekerjaan memungkinkan orang untuk dapat menyatakan diri secara objektif ke dunia ini, sehingga ia dan orang lain dapat memandang dan memahami kebenaran dirinya. Nah, makanya dari yang saya katakan di sini, kerja itu adalah sejumlah aktivitas fisik dan mental yang dilakukan seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, kerja sendiri itu aktivitas dasar yang dapat menjadi bagian esensial dari kehidupan manusia. Sebagai aktivitas sosial, kerja dapat memberikan kesenangan dan arti tersendiri bagi kehidupan. Oke. Next itu jenis-jenis pekerja. Dalam hal kerja sendiri, kamu perlu adanya motivasi kerja agar semua masalah dalam mencari pekerjaan ataupun sudah mendapatkan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan penuh keikhlasan dalam mengerjakannya. Maka dari itu, sebelum membahas yang mengarah pada motivasi untuk memiliki sebuah pekerjaan, ada baiknya untuk mengenal lebih dalam mengenai kerja sendiri. Untuk masalah kerja sendiri, ada beberapa sifat pekerja dari yang workaholic, workshy, dan work tolerant. Apa kamu mengenal sebutan seperti itu? Kalau memang kamu belum mengetahuinya, maka akan dijelaskan satu persatu. Di sini yang dimaksudkan dalam workaholic adalah orang yang sangat gila dan benar-benar kecanduan akan pekerjaannya, sampai-sampai dia tidak mau lepas dengan segala hal yang berkaitan dengan kerjaannya. Nah, di sini saya katakan workaholic yaitu orang yang kecanduan kerja, sangat terikat pada pekerjaan dan tidak bisa berhenti bekerja. Selanjutnya itu adalah workshy. Workshy sendiri adalah orang sangat pemalas dengan yang namanya bekerja. Nah, di sini saya sebutkan juga workshy yaitu orang yang malas bekerja, tidak mau melakukan pekerjaan dan pekerjaan sesuatu yang menjijikan. Yang ketiga adalah work tolerant. Toleran adalah orang yang bisa menganggap pekerjaan sesuatu yang tidak mereka sukai, tetapi harus bisa mereka lakukan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu gaji atau upah. Nah, di sini juga saya katakan work tolerant yaitu orang bekerja sesedikit mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimum dan memandang pekerjaan sebagai sesuatu yang tidak disenangi tapi harus dilakukan. Next itu motivasi kerja sebagai dasar kerja. Motivasi seseorang dalam bekerja tidak hanya berwujud kebutuhan ekonomi, tapi juga kebutuhan psikis untuk aktif berbuat. Dalam kaitan ini, ganjaran yang paling manis dalam bekerja adalah nilai sosial dalam bentuk pengakuan, penghargaan, respek, dan kekaguman dari orang lain. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh jenis-jenis motivasi kerja yang dapat diterapkan. Membahas sebuah masalah yang berkaitan dengan kerja pastinya akan terikat dengan masalah inspirasi untuk dapat bekerja dengan sebaik mungkin. Siapa manusia yang tidak mempunyai masalah motivasi untuk bekerja? Maka dari itu kali ini akan dibahas mengenai masalah bekerja yang terkait dengan motivasi kerja dan akan dijelaskan beberapa jenis motivasinya. Maka akan dijelaskan sebagai berikut.
Motivasi yang menjamin agar kebutuhan finansial tercukupi sebagai biaya hidup. Dalam hal seperti ini merupakan salah satu jenis dari motivasi untuk masalah kerja. Tentu hal ini bisa memberikan semangat dalam menjalankan sebuah pekerjaannya hingga tuntas dan kebutuhannya tercapai. Kerja sendiri juga akan menghasilkan uang yang mampu membiayai segala kebutuhan hidup yang ada di dunia ini. Jadi jangan pernah ada kata malas untuk bekerja, karena semua yang ada di kehidupan ini dapat berjalan baik jika ada uang. Dan akhirnya, gaji digunakan untuk membayar semua kebutuhan primer ataupun sekunder. Yang kedua itu motivasi dalam menghasilkan karya baru ataupun terbaik. Siapa yang tak menginginkan untuk menghasilkan inovasi ataupun karya yang kreatif dan sebelumnya belum dilakukan oleh orang lain. Sama halnya bekerja. Kamu perlu adanya motivasi dalam bekerja seperti ini untuk dapat meningkatkan rasa semangat dalam bekerja, dan pekerjaan akan dilakukan dengan cara seru dan menyenangkan. Tidak membuat Anda bosan. Tentu saja motivasi seperti ini bisa membuat para pekerja untuk bertanggung jawab dalam menghadapi masalah yang ada di pekerjaan dan membuat suatu inovasi terbaru. Selanjutnya itu motivasi pekerjaan akan menjadi sebagai hobi. Di sini dimaksudkan bahwasanya bekerja dianggap dapat menjadikan sebuah hobi, bukan hanya omong kosong dan menganggap pekerjaan tetap pekerjaan. Tetapi dengan menganggap pekerjaan sebagai hobi akan jauh lebih meningkatkan rasa semangat bekerja kamu dan menjadikan pekerjaan bukan hal yang main-main untuk dilakukan dengan sembarangan. Hal ini bisa memacu dengan bertenaga untuk menyelesaikan permasalahan mengenai hal kerja. Next adalah orientasi manusia dalam bekerja. Yang pertama, orientasi ekonomi atau instrumental, yaitu pekerja memandang pekerjaan dari sudut uang yang didapat. Yang kedua, orientasi sosial atau relasional, yaitu pekerjaan sebagai suatu lingkungan sosial yang didominasi oleh hubungan interpersonal, loyalitas personal. Yang ketiga, orientasi psikologis atau personal, yaitu pekerja mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhannya dari pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya adalah pengertian kerja. Bekerja di perusahaan merupakan aktivitas sosial dengan dua fungsi pokok, yaitu memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mengikat individu pada pola interrelasi kemanusiaan dalam satu sektor masyarakat, yaitu perusahaan, pabrik, industri, organisasi, lembaga, dan lain-lain. Selanjutnya adalah nilai kerja. Apa sih tujuan orang bekerja? Mereka bekerja biasanya untuk mempertahankan eksistensi hidup manusia. Nah, contohnya bekerja untuk memperoleh status masyarakat. Bekerja lebih terhormat daripada menganggur, karena menganggur dianggap sebagai kerugian dan kenistaan. Nah, selanjutnya bekerja agar dapat diterima atau berfungsi dalam lingkungan sosial, karena pengangguran akan tersisih dalam masyarakat. Next yaitu komponen sikap. Menurut Hawkins dan Mothersbaugh, sikap memiliki 3 komponen, yaitu kognitif atau kepercayaan, afektif, perasaan, dan perilaku atau kecenderungan tanggapan. Ketiga komponen sikap ini cenderung untuk konsisten. Ini berarti bahwa perubahan dalam salah satu komponen sikap cenderung untuk menghasilkan perubahan yang berkaitan dengan komponen lain. Nah, yang pertama itu komponen kognitif adalah sikap, segmen pendapat atau opini atau keyakinan dari sikap. Yang kedua, komponen afektif sikap adalah segmen emosional atau perasaan dari sikap. Yang ketiga adalah komponen perilaku sikap adalah niat untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Nah, contoh komponen kognitif itu kemampuan menilai perilaku yang baik dan buruk. Tentu saja kognitif berupa gambaran yang dipercayai oleh individu. Dalam hal ini berupa penilaian terhadap perilaku. Nah, saya akan memberi contoh dari gambaran komponen sikap negatif terhadap atasan. Contohnya yang kognitif adalah atasan saya memberikan promosi atau penghargaan kepada seorang pekerja yang tidak pantas menerimanya. Nah, dan tanggapan mereka adalah atasan saya itu tidak adil. Oke, selanjutnya itu contoh komponen afektif.
Afektif berupa perasaan yang membawa emosional, yaitu berupa perasaan-perasaan luapan seperti mencintai atau membenci terhadap seseorang. Contohnya adalah, saya tidak menyukai atasan saya. Selanjutnya, contoh komponen konatif atau perilaku, yaitu tindakan melawan sesuai dengan sikap yang dimiliki. Karena manusia tidak mau ditindas, sehingga melawan itulah sikap dasarnya berupa tindakan sesuai sikap yang diinginkan. Contohnya adalah, saya akan mencari pekerjaan lain. Saya telah mengadukan atasan saya kepada organisasi yang mau mendengarkan. Selanjutnya adalah bagaimana mengukur sikap karyawan. Yang pertama itu bisa kita lakukan survei sikap. Nah, survei sikap ini adalah upaya mendapatkan respons dari karyawan melalui kuesioner mengenai perasaan mereka terhadap pekerjaan, tim kerja, penyelia, dan organisasi. Perilaku karyawan didasarkan pada persepsi dan bukan pada kenyataan. Nah, survei yang teratur itu atau reguler sangat penting bagi manajemen untuk antisipasi timbulnya masalah yang potensial berakibat negatif untuk perusahaan tersebut. Next, sikap dan keberagaman di tempat kerja. Yang pertama, latar belakang karyawan yang berbeda menimbulkan penafsiran yang berbeda pula tentang suatu hal. Nah, seperti ada karyawan yang memiliki latar belakang kurang mampu. Nah, pasti akan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan perilaku negatif dari rekan kerja mereka. Dan yang sering terjadi adalah mereka didiskriminasi, dijauhi, dan akhirnya mereka tidak kuat dengan lingkungan kerja tersebut. Yang kedua adalah perusahaan perlu mengadakan pelatihan untuk membentuk ulang sikap karyawan, yaitu mengurangi sikap negatif terhadap individu yang berbeda. Nah, ini harus dimulai dari para atasan dulu, yaitu dengan banyak komunikasi dengan karyawan dan mengajak para karyawan makan siang bersama. Dengan seperti itu, mereka akan merasa lingkungan mereka mendukung kinerja mereka, sehingga para karyawan tadinya memiliki sikap negatif akan ikut terbawa suasana yang positif di lingkungan kerja tersebut. Nah, dari kasus di atas itu contohnya adalah masalah perbedaan ras, gender kelamin, dan lainnya. Sikap seseorang tidak seharusnya dinilai atas sesuatu yang tidak dalam kendalinya seperti ras atau gender. Next adalah kepuasan kerja. Menurut Stephen Robbins, kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Contohnya, ketika kamu berhasil meningkatkan penjualan di perusahaan kamu dan kamu mendapat bonus atau komisi yang lebih tinggi dari karyawan lain, itu akan membuat semua orang merasa puas dengan hasil kerja mereka. Selanjutnya adalah respons terhadap ketidakpuasan kerja. Ada 4 respons terhadap kepuasan kerja dilihat dari 2 dimensi, konstruktif atau destruktif, dan aktif atau pasif. Yang pertama adalah yang paling sering terjadi, yaitu keluar atau exit atau resign, yaitu meninggalkan perusahaan dan mencari posisi lain di perusahaan lain. Yang kedua adalah aspirasi atau voice. Aktif dan konstruktif memperbaiki kondisi dan menghubungi atasannya. Yang ketiga adalah kesetiaan atau loyalty. Secara pasif tetapi optimis menunggu membaiknya kondisi, meskipun pada akhirnya tetap keluar juga. Karena jika posisi perusahaan tidak membaik, mana mungkin kita tetap bertahan di perusahaan tersebut. Yang keempat adalah pengabaian atau neglect. Secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih memburuk, termasuk mangkir, terlambat, dan meningkatkan angka kesalahan. Oke, next adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan senang atau tidak senang yang relatif. Misalnya, saya senang melakukan tugas yang beraneka, yang berbeda dari pemikiran objektif melalui pernyataan, pekerjaan saya rumit, dan keinginan perilaku seperti pernyataan, saya sedang merencanakan untuk tidak lagi melakukan pekerjaan ini dalam 3 bulan. Selanjutnya masih dalam kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah bagian dari kepuasan hidup. Sifat lingkungan seseorang di luar pekerjaan mempengaruhi perasaan di dalam pekerjaan. Demikian juga halnya karena pekerjaan merupakan bagian penting dalam kehidupan. Kepuasan kerja mempengaruhi kepuasan hidup seseorang. Hasilnya terdapat dampak bolak-balik atau spillover effect yang terjadi antara kepuasan kerja dan kepuasan hidup. Konsekuensinya, para manajer mungkin tidak hanya perlu memantau pekerjaan dan lingkungan pekerjaan secara langsung, tapi juga memantau sikap pegawai mereka terhadap bagian kehidupan lain seperti pekerjaan, keluarga, hiburan, agama, dan politik. Next adalah pengaruh kepuasan kerja. Yang pertama, pengaruh kepuasan kerja dan kinerja. Pekerja yang bahagia cenderung lebih produktif. Organisasi yang memiliki karyawan yang lebih puas cenderung lebih efektif bila dibandingkan organisasi yang memiliki karyawan yang kurang puas.
Yang kedua adalah kepuasan kerja dan OCB atau Organizational Citizenship Behavior. Karyawan yang puas cenderung berbicara secara positif tentang organisasi, membantu individu lain, dan melewati harapan normal dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga adalah kepuasan kerja dan pelanggan. Bukti menunjukkan bahwa karyawan yang puas bisa meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan karena cenderung lebih ramah, ceria, dan responsif terhadap pelanggan. Demikian juga sebaliknya. Yang keempat, kepuasan kerja dan ketidakhadiran. Kepuasan kerja berkorelasi negatif dengan kemangkiran. Ternyata karyawan yang puas punya tingkat kemangkiran rendah berdasarkan kejadian-kejadian yang diamati. Yang kelima adalah kepuasan kerja dan perputaran karyawan. Hubungan antara keduanya ternyata lebih kuat daripada yang lainnya. Walaupun faktor lain pun harus dilihat, misalnya kesempatan kerja, kondisi ekonomi, alternatif pekerjaan, dan waktu kerja yang sudah lama. Nomor 6, kepuasan kerja dan perilaku menyimpang. Ketidakpuasan kerja memprediksi banyak perilaku khusus, termasuk upaya pembentukan serikat pekerja, penyalahgunaan, pencucian di tempat kerja, pergaulan yang tidak pantas, dan kelambanan. Selanjutnya adalah faktor-faktor kepuasan kerja. Yang pertama adalah faktor psikologi. Faktor psikologi merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan pegawai yang meliputi minat, ketentraman dalam bekerja, sikap terhadap kerja, bakat, dan keterampilan. Yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik antar sesama pegawai dengan atasannya maupun pegawai yang berbeda jenis pekerjaannya. Yang ketiga, faktor fisik. Faktor fisik merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik pegawai, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, dan waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, pertukaran udara, kondisi, kesehatan pegawai, umur, dan sebagainya. Yang keempat adalah faktor finansial. Faktor finansial merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan pegawai yang meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, promosi, dan sebagainya. Yang kelima adalah mutu pengawasan. Kepuasan pegawai dapat ditingkatkan melalui perhatian dan hubungan yang baik dari pimpinan dengan bawahan, sehingga pegawai akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang penting dari organisasi kerja. Sekian dari saya, terima kasih.